Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil laporan kelompok kami yang berjudul Sensor Pintar pada Lampu dan Pintu Garasi. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami yang terdiri dari Jevin Tantono, Hardi Setiawan, saya, Jackie, Rian Fiorentinogo, dan Ken. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang bagian pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Smart City adalah suatu kota yang menggunakan energi secara efisien, tidak mengotorkan atau menghasilkan banyak polusi yang berbahaya, serta telah terintegrasi teknologi informasi untuk memperbaiki pelayanan publik dan menciptakan ekosistem yang dapat mendukung dan menumbuhkan ekonomi secara pesat. Konsep Smart City merupakan konsep yang mengatur suatu tatanan kota agar dapat berperan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi secara cepat, tepat, dan real time. Itu menurut Hasibuan dan Sulaiman pada tahun 2019. Konsep Smart City ini muncul beberapa tahun yang lalu sebagai kombinasi dari ide-ide baru, di mana teknologi informasi dapat meningkatkan fungsi kota. Konsep ini terus mencapai popularitas, di mana hampir seluruh kota-kota di dunia memberikan label pada kotanya sebagai kota yang smart. Pada awalnya, konsep ini muncul sebagai respon terhadap tantangan urbanisasi di abad ke-21. Salah satu ciri pembangunan kota-kota menuju smart city itu biasanya diawali dengan penggunaan teknologi yang sifatnya parsial pada masalah yang sifatnya prioritas. Konsep ini cenderung mengintegrasikan informasi di dalam kehidupan masyarakat kota. Sebagai contoh, dengan menerapkan teknologi responsif di seluruh sistem perkotaan seperti angkutan umum, penerangan jalan, parkir, dan pengolahan limbah. Itu menurut Izzuddin pada tahun 2022. Yang kedua, kita ada bagian rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang di atas, kita dapat merumuskan beberapa masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana penerapan konsep Smart City dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang kedua, apa saja tantangan yang dihadapi dalam penerapan konsep Smart City. Yang ketiga, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan konsep Smart City. Oke, selanjutnya itu ada tujuan. Tujuan dari penulisan laporan ini adalah untuk mengetahui penerapan konsep Smart City, memberikan solusi ke berbagai tantangan yang dihadapi dalam penerapan Smart City, mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat membantu dalam keberhasilan penerapan konsep Smart City. Selanjutnya itu ada data dan penjelasan lokasi proyek Smart City. Untuk lokasi, kami memilih di Asrama Universitas Internasional Batam. Untuk alamatnya yaitu Baloi Seiladi, Jalan Gajah Mada, Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau dengan kode pos 29426. Permasalahan apa yang dihadapi wilayah tersebut? Jadi, beberapa lampu atau pintu di sana masih menggunakan cara manual daripada menggunakan sensor untuk mengaktifkan secara otomatis. Tujuan dari proyek Smart City di lokasi tersebut, beberapa lampu atau pintu di sana masih menggunakan cara manual daripada menggunakan sensor untuk mengaktifkan secara otomatis. Nah, di bawah ini adalah lokasi yang tertera di Google Map. Setelah saya akan menjelaskan bab 2 landasan teori. Penjelasan teori yang relevan dengan proyek yang pertama adalah microcontroller. Microcontroller ini merupakan suatu chip yang memiliki beberapa input dan output digital, serta analog, memori, dan komunikasi serial. Komunikasi serial ini adalah serial bikin pada Arduino. Secara sederhana, microcontroller ini dapat dikatakan sebagai otak dari Arduino yang bekerja untuk mengeksekusi perintah yang telah ditentukan dalam sketch. Ini berikut adalah gambar microcontroller Amiga 328 yang berwarna hitam ini. Yang kedua adalah Arduino Uno. Salah satu produk berbasis Arduino yang merupakan suatu papan elektronik yang mengandung chip microcontroller Amiga 328 yang memiliki 14 digital input atau output, 6 pin diantaranya dapat digunakan sebagai output PWM. 6 analog input, clock speed 16 MHz, koneksi USB, jet listrik, header ICSP, dan tombol reset. Di dalam rangkaian board Arduino terdapat microcontroller AVR seri Amiga 328 yang merupakan produk dari Atmel.
Arduino ini menggunakan bahasa pemrogramannya sendiri, yaitu C++, dan juga bersifat open source. Yang ketiga adalah LED, Light Emitting Diode. Ini merupakan komponen elektronika yang dapat memancarkan cahaya monokromatik ketika diberikan tegangan maju. Biasanya dipakai untuk penggunaan lampu penerangan, rambu-rambu lalu lintas, lampu indikator peralatan elektronik, hingga ke industri. LED merupakan keluarga dioda yang terbuat dari bahan semikonduktor. Nah, warna cahaya ini yang dipancarkan oleh LED ini tergantung pada jenis bahan semikonduktornya. LED juga dapat memancarkan sinar inframerah atau cahaya tidak tempat yang banyak kita jumpai seperti remote control TV maupun perangkat elektronik lainnya. Yang keempat, LDR atau Light Dependent Resistor. Ini merupakan salah satu jenis sensor yang dapat bekerja berdasarkan tingkat intensitas cahaya yang diterimanya. Ini menggunakan bantuan cahaya matahari. Jadi, LDR ini merupakan pada dasarnya sifatnya sama dengan resistor, namun nilai resistansinya dapat berubah-ubah. Besarnya nilai inputan pada sensor LDR tergantung pada terang atau redupnya cahaya yang diterima oleh sensor LDR itu sendiri. Nah, LDR ini memiliki nilai hambatan sekitar 200 kilo ohm pada saat dalam kondisi sedikit cahaya atau gelap, dan dia akan perlahan-lahan menurun menjadi 500 ohm pada kondisi terkena banyak cahaya. Yang kelima, LCD, Liquid Crystal Display. Ini merupakan komponen elektronika yang berguna sebagai media untuk menampilkan karakter seperti huruf, angka, atau lain-lainnya. Ini menggunakan kristal cair yang dapat dilihat dari tampilan layarnya dan banyak digunakan di berbagai bidang. Salah satunya TV, layar komputer, dan kalkulator. Nah, LCD 16 karakter dengan 2 baris ini beroperasi pada power supply plus 5 volt dan juga power supply plus 3 volt. Yang keenam, servo. Servo adalah komponen elektronika yang digunakan untuk mengendalikan pergerakan suatu objek dengan presisi. Ini biasanya merujuk pada motor servo yang merupakan jenis motor yang dapat diposisikan dalam sudut-sudut tertentu dengan sangat akurat. Nah, biasanya digunakan dalam robotika dan kendaraan otonom. Yang ketujuh adalah ultrasonik, sensor ultrasonik HCSR04. Sensor ultrasonik ini adalah sensor yang berfungsi untuk mengubah besaran bunyi menjadi besaran listrik atau sebaliknya. Sensor ini bekerja berdasarkan pada prinsip pantulan suara suatu gelombang suara sehingga dapat digunakan untuk menafsirkan jarak suatu benda dengan frekuensi tertentu. Ini mempunyai frekuensi di atas 20.000 Hz dan biasanya digunakan dalam bidang industri kelautan, contohnya yaitu sonar, dan kedokteran, contohnya yaitu USG. Bagian 2, cara kerja Arduino berdasarkan project. Dapat kita ketahui bahwa peran Arduino di atas itu sebagai perantara antara lampu atau LED, fotoresistor LDR atau sensor cahaya, LCD, servo, dan sensor ultrasonik. Nah, sensor cahaya dan sensor ultrasonik ini berperan sebagai input, sedangkan lampu, LCD, dan servo itu berperan sebagai output. Sensor cahaya pada pin 4 dipasang pada pin 4 dan sensor ultrasonik dipasang pada pin 2 dan 3 disebut sebagai pin input karena menghubungkan antara Arduino-nya dengan komponen inputnya. Nah, lampu itu dipasang pada pin 4, servo dipasang pada pin 9 dan 10, dan LCD dipasang pada pin A4 dan A5. Itu disebut sebagai pin output karena menghubungkan antara Arduino dengan komponen outputnya. Pada Arduino itu diberi perintah yang sangat bervariasi karena kita menggunakan sensor cahaya dan sensor ultrasonik. Jadi yang pertama sensor cahaya. Jika sensor cahaya menerima pancaran dari sinar matahari, maka nilai resistansinya akan menurun, membuat tegangan listrik menjadi lebih rendah sehingga menyebabkan lampu di rumah mati atau gelap. Sebaliknya, jika sensor cahaya itu tidak menerima pancaran dari sinar matahari, maka nilai resistansinya akan meningkat, membuat tegangan listrik menjadi lebih tinggi, sehingga menyebabkan lampu di rumah menyala atau terang. Ketika sensor ultrasonik dipasang pada pintu garasi, sensor itu dapat mengukur seberapa jauh atau dekatnya objek di depan pintu garasi. Nah, jika salah satu kendaraan memicu sensor ultrasonik, maka sensor itu akan mengirimkan suara dan menghitung waktu yang dibutuhkan suara untuk kembali setelah memantul dari objek. Nah, jika sensor mengukur jarak lebih dari 90 cm, maka pintu garasi atau kedua servo akan tertutup. Sebaliknya, jika sensor mengukur jarak kurang dari 90 cm, maka pintu garasi akan terbuka. Nah, pintu garasi di dalam Arduino ini
kita melibatkan servo atau motor untuk menggerakkan pintu garasi, sehingga mobil atau motor bisa masuk secara otomatis. Saya Rian Fiorentino Go dengan MPM 2332022 dari kelompok 1 ingin menjelasin bab 3 atau pembahasan. Ini information architecture dari website kita. Ada 4 web page, iaitu About Us yang menjelasin tentang kita. Ada Service, iaitu jasa yang kita tawarkan. Product, itu adalah produk yang kita tawarkan, ada light sensor dan distance sensor. Dan Contact Us, itu ada alamat untuk mengkontak kami. Tools yang digunakan. Kita ada menggunakan tools Wix, iaitu website untuk membuat website kita, bisa mengedit websitenya serta membagikan link untuk orang lain untuk mengakses. Bisa dilihat di sini, ini website kita, ada About Us. Lalu ada Rian, Hadi, Jeffin, Jackie, dan Ken. Ini bukan muka kita yang asli ya. Karena ini websitenya masih ongoing atau masih diedit, masih belum selesai semuanya. Lalu selanjutnya ada ide pilot project. Kenapa sih kita mau pilih untuk membuat sensor? Karena kita sering melihat warga-warga untuk menutup lampunya pada siang hari, membuka lampunya pada malam hari. Jadi kita pikir, kok lampunya tidak secara otomatis saja buka tutup pada pagi atau malam hari? Kenapa kita harus klik-klik terus? Nah, disinilah kita mau membuat sensor cahaya. Sensor cahayanya dapat berguna untuk warga-warga sekitar untuk tidak buka tutup lampu lagi, tetapi secara otomatis bisa membuka dan tutup lampunya. Rancangan UI website. Nah, ini kan website tadi yang kita bikin menggunakan Wix. Kita rancang dari sketsa awal-awalnya ini. Lalu kita bikin menjadi satu website macam gini. Ada 4 web page-nya. Ada About Us, Service, Products, dan Contact Us. Ada service-nya, installation service atau service pemasangan, dan shipping. Itu kalau ada orang memberi produk kita, kita akan meng-shippingnya. Produknya ada light sensor dan distance sensor. Lalu Contact Us ada alamat kontak kami, ada emailnya, serta nomor teleponnya. Untuk flowchart design dari Walkway atau Arduino yang kita bikin, bisa dilihat di sini. Jika Arduino-nya sudah menyala, maka light sensor dan distance sensornya akan menyala juga. Nah, di sini kita menggunakan Walkway untuk simulasi Arduino. Di dalam Arduino-nya dikasih kode untuk fungsi if atau loop. Kita menanyakan kepada sensornya apakah sudah menerima cahaya. Jika belum, jika tidak menerima cahaya matahari, maka lampu di rumah akan hidup. Nah, jika cahayanya sudah diterima atau matahari sudah memancarkan sinarnya dan terang-terang ke sensornya, maka lampu akan mati secara otomatis untuk menghemat energi pada pagi hari ini. Ada juga sensor distance-nya. Bisa dilihat apakah kendaraan mendekat. Jika belum, maka garasi akan tertutup. Kalau sudah mendekat, maka garasinya akan secara otomatis terbuka sehingga mobil atau kendaraan yang kita miliki bisa masuk ke garasi. Untuk peta projeknya akan kita bikin di asrama UIB untuk mempraktekkan light sensor yang akan menutup lampu pada pagi hari kalau terkena sinar matahari dan membuka lampunya pada malam hari ketika sudah gelap. Nah, ada desain Arduino-nya di Walkway, bisa dilihat di sini. Setelah menyala, maka sensor ini akan mendeteksi apakah sudah mendekat mobilnya. Jika sudah mendekat, maka itu garasinya akan terbuka. Kalau sudah jauh, maka garasinya akan tertutup sendiri. Sedangkan yang ini, jika di luar sangat cerah, langit cerah, maka lampunya akan tertutup. Sedangkan kalau gelap, langit sudah gelap, maka lampunya akan terbuka sendiri. Begitu saja penjelasan saya tentang bab 3 atau pembahasan dari projek yang ingin kami bikin atau implementasikan. Terima kasih.
Demikian hasil presentasi kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan. Terima kasih.